Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminul Falasar Fitri dengan NIM 123101010. Di sini saya akan melaksanakan micro teaching pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 semester 2 di MI untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching Al-Quran dan Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya udah pada kelihatan semangat ya hari ini. Tapi di sini Ibu mau cek satu kali lagi semangatnya. Ada yang masih ingat tepuk semangat di minggu yang lalu? Ya, benar. Yuk kita tepuk semangat dulu supaya kita belajarnya lebih semangat. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Nah, sekarang sudah semangat ya semuanya. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Karena hari ini hari Kamis, kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Ada yang masih ingat kita di minggu lalu belajar tentang materi apa? Ya, benar. Di minggu lalu kita belajar tentang surah At-Takasur. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang bacaan, nun mati, dan tanwin. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran atau ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam huruf izhar dan ikhfa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh bacaan izhar dan ikhfa. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan izhar dan ikhfa. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan izhar dan ikhfa. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, coba sekarang lihat dan amati gambar yang ada di layar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kira-kira gambar yang ada di layar ini sedang ngapain ya? Ya, benar. Gambar yang ada di layar ini seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah membaca Al-Qurannya lancar di sini? Nah, belajar Al-Qurannya sudah dengan ilmu tajwid belum? Dan bagaimana perasaan kalian pada waktu membaca Al-Quran tersebut? Pada waktu membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal yang penting harus diperhatikan adalah mengetahui ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Dan hukum membaca dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Yang dimaksud dengan fardu ain itu wajib. Nah, dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4. Yang pertama, idhar. Yang kedua ada idgham. Dan yang ketiga ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa.
Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara penerapannya atau pelafalannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca itu menjadi fasih dan tartil. Oke anak-anak, yang pertama itu ada idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Dan menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf dari keenam, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gin, kho, dan membacanya jelas tanpa ada dengung. Nah, dari keenam huruf yang tadi disebut juga dengan huruf halki. Disebut dengan huruf halki karena makhraj atau tempat keluarnya huruf-huruf tersebut itu dari tenggorokan. Dengan demikian, cara membaca idhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga dengan idhar halki. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan contoh-contoh idhar yang ada di sini. Di sini dituliskan ada kalimat dan juga ada keterangannya. Contoh yang pertama, di situ ada kalimat waman aroda dan keterangannya itu ada huruf nun bersukun itu bertemu dengan huruf hamzah. Itu dibacanya dengan jelas. Waman aroda dibacanya jelas, tidak ada dengung atau tanpa dengung. Dan di contoh yang kedua, itu ada kalimat ihsanan imma. Keterangannya itu adalah tanwin fathah bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu huruf hamzah. Sama itu juga dibaca dengan jelas. Ihsanan imma. Jelas tanpa ada dengungan. Oke anak-anak, karena kita telah memahami tentang idhar, yuk sekarang kita amati dari surah Al-Ghasyiyah ini ada berapa hukum idhar? Ada berapa? Ya, benar. Di surah Al-Ghasyiyah ini ada 5 hukum idhar. Oke, sekarang kita lanjut. Yang nomor kedua itu ada ikhfa. Pengertian ikhfa menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa, jim, zal, za, zai, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah samar antara idhar dan idgham. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada beberapa contoh-contoh dari ikhfa. Sama kayak tadi idhar, ada kalimatnya juga dan ada keterangannya juga. Di sini ibu bacakan satu. Di contoh pertama, itu ada kalimat afa'atatakun. Keterangannya adalah nun bersukun itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf ta. Dibacanya samar, jadi tidak dengung dan tidak jelas. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mempraktikkan. Coba perhatikan, di sini ada surah Al-Ghasyiyah. Coba anak-anak perhatikan, di ayat Al-Ghasyiyah itu ada beberapa bacaan ikhfa. Ya, benar. Di dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada beberapa bacaan hukum idhar dan ikhfa. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita telah berakhir, sekarang kita akan melakukan games. Di sini ibu punya games nih tentang mencocokkan kalimat. Tapi sebelum itu, ibu mau cek semangatnya lagi dong. Nah, ibu punya ice breaking satu lagi tentang good job. Yuk, kita mulai. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job. Good job. Nah, sekarang
Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang kita mulai ke ice breaking atau games ya. Games tentang mencocokkan gambar. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ya gamesnya. Kita jawab bareng-bareng aja ya. Kita mulai ya sekarang. Pertanyaan pertama, apa pengertian idhar menurut bahasa? Ya, benar. Bagaimana cara membaca ikhfa? Disamarkan. Yang ketiga, apa pengertian ikhfa menurut ilmu tajwid? Pertanyaan selanjutnya, sebutkan ada berapakah huruf idhar? Ada 6. Yang terakhir, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Yeay, soalnya benar semua. Nah, baiklah anak-anak, tadi games tentang mencocokkan kalimat sudah terlaksana dan jawabannya benar semua. Wah, anak-anak ibu pintar semua ya. Nah, sekarang kan tadi sudah belajar tentang materinya idhar dan ikhfa, terus sudah melaksanakan games juga. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih, siapa yang tahu nanti yang jawab nanti ibu kasih hadiah. Coba pertanyaannya, ada berapakah huruf idhar? Ayo, siapa ada yang tahu? Ya, boleh. Kamu ada berapa? Ya, benar. Terus, ha, ya, gin, dan kho. Tepuk tangan. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah terlaksana. Sekarang ibu akan mengulas materinya sedikit ya. Tadi yang sudah kita pelajari ada tentang bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama ada idhar, 2 idgham, 3 iklab, dan yang terakhir ada ikhfa. Dan yang tadi ibu ajarkan itu ada 2. Yang pertama idhar. Idhar itu artinya jelas dan hurufnya itu ada 6. Dan yang kedua itu ada ikhfa. Ikhfa artinya samar dan hurufnya itu ada 15. Ada 15. Terakhir dari ibu, karena kalian tadi semua sudah belajar tentang bacaan idhar dan ikhfa, sekarang ibu harap kalian bisa menerapkannya setiap kalian membaca Al-Quran di rumah ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.